Lu direktur, muda, cantik, baik, ramah, dari keluarga tajir kan? Tapi ya Bo, lu tuh susah banget dapet pacar ya, dapetin cinta sejati lo. Ibaratnya angkutan umum ya, perjalanan karir lo itu kayak busway, tau gak? Lancar, tanpa hambatan. Tapi kisah asmara lo, kayak mau mini tau gak? Tapi dia nggak ketemu. Ngaco aja lo. Lagian siapa sih mau kayak gini? Apa karena lo cuma suka cowok kaya? Yang rumahnya harus tinggi, setinggi langit ketujuh, gitu? Enggak lah. Emang gue matre? Ya ada sih. Beberapa faktor yang lo juga gak perlu tahu. Tapi kan itu masalah keluarga. Ya udahlah ya. Emang nasib gue yang apes kali ya. Pantesan aja gue kena deadline. Udah nih. Udah. Pokoknya sekarang semua tender di pending. Gue gak mau denger percuma, otak gue lagi ngaco. Kalau begini bukannya menang, yang ada malah kalah tender perusahaan kita. Jadi pending nih. Pending. Ada apa nih? Serius banget. Gue abis dikasih deadline sama bokap gue. Deadline. Aduh, Jennifer, lo nyetirnya gimana sih? Rusak rambut gue. Aduh. Lo lihat gitu cowok. Ganteng gak sih? Tuh, ganteng deh. Udah gitu badannya bagus, maco. Lo suka sama dia? Oke, gue bakal prospek dia biar bisa kenal sama lo. Tunggu ya. Gak usah, aduh Malinda. Itu kan mulai kan Malinda, jangan gila deh Malinda. Malinda, stop! Gimana sih? Masuk dalam mobil, masuk. Kenapa sih? Dia pemulung. So what gitu? Terus kalau dia pemulung, lo membalikin dari suka sama dia jadi enggak gitu? Iya, dia pemulung gitu loh. Aduh Jenny, hari gini justru yang pakai dasi itu nggak jelas moralnya. Kalau dia ketahuan, udah ganteng, nggak malu, pasti dia orangnya jujur. Terus kalau lo mau terusan pilih kasih kayak gini, siap-siap aja bakal jadi jomblo abadi. Malinda, gue itu bukannya pilih kasih. Tapi lo kan tahu sendiri bokap gue kayak gimana orangnya. Bisa gawat kalau pacar gue kayak gitu tuh bentukannya. Makanya gue tuh pusing, malah pusing banget. Kalau mau nyari pacar itu mesti sederajat lah. Bibit bebet-bebetnya jelas lah. Kalau lo ngomong gitu, gue tersinggung tahu. Bokap gue tukang ojek. Iya, tapi kan setelah bokap lo pensiun dari kapten hotel. Sama aja. Udah cabut yuk. Yanto. Nah, yang punya lapak besi ini tuh temen deket gue, Jamilah. Tunggu, Jen, lo lihat. Tuh ada cowok, lucu banget. Gayanya eksekutif kelas atas. Lo mau gue kenalin sama dia? Lo nih, dikit-dikit kenalin aja. Ngapain sih lagian tuh ya, dia pasti tuh kan temannya Jamilah, ntar juga dikenalin kok. Lo nih ada aja deh. Ya, kapal-kapal yang di Rusia itu langsung dikirim. Pokoknya jangan dikirim ke mana-mana, langsung dikirim sini aja, oke? Lo aneh deh, Jen. Kok mau sih temenan sama cewek kayak gini? Tinggalnya di lapak gila kayak gini lagi. Jadi orang tuh nggak boleh kayak gitu tahu. Kalau temenan itu nggak boleh pilih-pilih, yang penting orangnya baik. Udah, berisik lo, turun yuk. Piye kabarnya? Katanya baru pulang dari Eropa. Iya, tadi pagi Mas Barok. Ono dong lele. Di bagasi. Sip. Kalau gitu tak bonus sih sampean ngombe dhisik yo. Tak siapin. Jam?
Layani jam. Gimana mas? Jadi borong nih. Besi-besi tua di lapak saya. Tenang sayang. Emang di lapak kamu tuh besinya udah berapa ton? 10 ton? 100 ton? Atau 1000 ton? Tenang. Semua Mas Yanto borong. Saya bayar cash and carry. Soalnya Mas Yanto akan kirim ekspor ke Korea Selatan dan negeri Cina. Sejujurnya, saya itu pengen beli 1 on saja. Hati kamu diekspor ke perasaanku. Udah bilang berkali-kali kan sama mas. Hubungan bisnis itu jangan dikaitkan sama hubungan perasaan. Oh, Mas Yanto itu suka sama kamu, nggak kegombal. Seperti pepatah Jawa bilang, witing tresno jalaran saka kulino. Ya tapi kan saya udah berulang kali bilang kalau saya nggak mau. Jamila. Kamu tuh sadar, kamu tuh siapa? Maksudnya mas apa ya? Kamu tuh nggak beda jauh sama barang-barang sini. Paling kalau dikiloin berapa sih? 5.000. Emang omset kamu setahun berapa? 1 juta, 2 juta? Kamu itu jangan sok jual mahal sama aku. Kok mas jadi ngina saya sih? Perempuan selevel kamu itu nggak pantas nolak permintaan saya. Di luar sana, perempuan anak juragan ngantri jadian sama saya, ngerti? Ya terserah mas. Mau cewek yang naksirnya punya pabrik besi baja sekalian pun juga saya nggak peduli. Aku juga nggak peduli sama kamu. Tapi ingat, perkataan kamu tadi membuat saya sakit hati. Aku nggak bakal tinggal diam. Aku akan buktikan siapa Mas Yanto sebenarnya. Kok mas jadi ngancem-ngancem sih? Cak. Pekerjaan kami memang kotor, Cak. Tapi tidak sekotor hati sampean, Cak. Jadi lebih baik sampean pergi. Nggak takut. Nggak takut. Saya juga anda bakal takut. Biar ada 1000 orang kayak anda. Apa kagak saya tembok ya? Bagaimana saya mau mundur? Apa? Kok sini? Iya nih. Lo nggak salah. Nggak salah kenapa? Itu, barusan gue liat lo abis nolak cowok. Kayak dia sakit hati di sama lo. Buktinya apa emosi gitu. Ya wis udah gue bilangin berkali-kali nggak ngerti juga. Jangan kaitin hubungan bisnis sama perasaan. Lo kenapa sih kesini mau cerita apaan? Iya nih gue kangen. Sekalian gue ada yang pengen gue omongin sama lo. Nah. Udah kenal kan sama Jennifer? Oh, Jennifer sudah. Tapi sebelahnya. Udah kenalan? Kenalan dong. Barok. Malinda. Siapa sih? Ada deh gitu pokoknya. Ntar yuk kita ngobrol dalam aja. Gitu yuk. Aduh, Jen, gak mungkin lah. Lo tuh pasti lebih segala-galanya kan dibandingin gue. Apa jangan lo tiap detik lagi nolakin cowok? Ih, dia nggak percaya. Beneran, Mil. Gue tuh kebalikan dari lo. Ah, bohong banget sih lo. Ih, beneran. Gue nggak bohong. Ini ya, kalau gue boleh jujur, gue tuh sirik banget ngeliat lo. Lo bisa dengan santai menolak cowok keren kayak gitu. Tuh orang pasti itu kan pengusaha. Dek, bukan cuma hari ini saja dia menolak cowok. Hampir tiap hari tahu, nak? Hah? Hampir tiap hari? Nah iya, bukan cuma dia saja. Dari pemulung, direktur, pengusaha, kontraktor besar, bablas kabeh. Dah, lo udah lama nih nggak kesini. Yuk, yuk. Oleh, jangan diapain. Udah, ada dia apa-apain. Sampean itu kan asistennya Jennifer. Berarti bodoh karo aku. Berarti cocok dong, cocok. Enak aja lo main cocok-cocokin. Gue ini ya asisten direktur kelas atas. Nggak kayak lo, asisten lapak besi bekas. Bunyi.
sampai merongos kayak gini, tetap aja gak ada yang oke buat gue. Sementara si Jamila selalu bertaburan bintang. Apa standar gue ketinggian ya? Tapi kayaknya nggak juga. Lo lihat deh tuh cowok. Ganteng gak sih? Tuh, ganteng deh. Udah gitu badannya bagus, maco. Ya elah Jennifer, cowok. Dia pemulung. Ih, ngapain juga sih gue jadi mikirin si pemulung itu? Aduh, nggak penting. Kayaknya otak gue jadi kacau deh gara-gara ancaman dari bokap. Kalau kamu merasa gak mampu dan ragu-ragu, ya sudah, ikuti aja kata-kata Papa. Pak, aku nggak ragu kok, Pak. Aku yakin kalau aku itu bisa mendapatkan calon suami yang seperti keinginan Papa dan aku. Oke. Kebetulan besok Papa ada pertemuan dengan klien Papa di Boston. Mungkin Papa di sana seminggu atau 2 minggu. Nah, Papa harap selama itu kamu harus bisa menemukan pria pilihan kamu. 2 minggu, Pak. Berarti aku cuma ngedapetin waktu 14 hari doang. Ya. Lewat dari itu, mau tidak mau kamu harus terima pria pilihan Papa. Karena Papa sudah menyiapkan beberapa alternatif yang Papa rasa cocok buat kamu. Gue nggak mau kalau gue berakhir ke situ Nurbaya. Enggak. Pokoknya gue nggak boleh nyerah. Gue mesti nanya info sama Jamila. Gue bakalan belajar apa yang disukain sama cowok sama apa yang nggak disukain sama cowok. Kalau perlu, gue bakal ngejalanin apa yang dijalanin sama Jamila. Itu taruh situ saja, Miss. Mau minta duit banyak tapi barang dikit. Ale, Hah? kok Silata belum pulang ya? Iya, urung ya. Matamu tak cukup. Minta bonus mau lirik. Bawa. Itu Tata. Sama siapa? Bro, ini gimana sih? Bel, kita nyai meneng aja. Lul. Jalan di barisan. Bawa mobil derek. Oh, paling ngerti saya Ki. Ternyata, ya itu. Cowok koyok ngono tuh. Cowok yang jadi idaman kamu. Ganteng, perlinti, eksekutif. Ale, semua cewek di dunia juga mau sama cowok kayak gitu. Oh ya pasti, tentu itu. Palingmu setuju. Cuman Bu, ya kamu eling. Jamila, eling, sadar kamu. Itu orang ibarat kata batangan emas. Sementara kui besi rongsokan. Tak mungkin. Ale, emang yang bilang mau sama dia itu siapa? Hah? Memang kamu ndak bilang, tapi tatapan matamu itu loh. Ini lekmu. Pak, mobilnya Pak. Saya tolongin ya. Nggak usah mas, nggak usah. Saya udah nelfon bengkel kok. Kampret lo ya. Ditolongin malah sombong kayak gitu lo ngomongnya. Lah, saya udah nelfon mobil derek mas, nggak usah. Om, kalau nolongin jangan sambil kasar-kasar kayak gitu dong. Lo anak kecil tahu apa sih lo? Begitu juga. Mas. Anak kecil nih. Ambil. Handphone saya, mas. Handphone mas. Jangan lo. Dompet lo.
Waalaikumsalam. Lo aja tumben di sini. Iya nih. Kirain ada siapa. Bel. Lo nggak sibuk kan? Enggak kok, gue pengen ngomong sama lo berdua penting. Yaudah, yuk. Ale, jagain. Repes. Dur. Apa? Lu mau tukar guling sama gue? Maksudnya? Jadi gini, gue ngelola apa pusi lo, terus gue tinggal di bedeng lo. Nah, lo sama keluarga lo tinggal di rumah gue. Sekalian jadi direktur di perusahaan gue. Gue bener nggak ngerti deh. Kok dia bisa punya pikiran kayak gitu sih? Lo tuh bakal menderita tau gak sih kalau tinggal di bedeng gue sama ngurusin lapak gue? Lo kan nggak biasa. Enggak, tenang aja. Gue nggak bakal menderita. Kan ada dia. Ih, oh my God. Kok lo beda banget sih ngomongnya semalam, Jen? Hah? Itu sih lo aja yang lupa. Ayo dong, Mil, please. Jadi bokap gue itu ngasih gue deadline dalam waktu 2 minggu. Gue mesti menemukan calon suami. Kalau nggak, gue bakal jodohin. Ayo dong, Mil. Please, tolongin gue, bantuin gue. Cuman 2 minggu kok, 14 hari doang. Lagian, gue juga nggak peduli sama perusahaan gue kalau bangkrut. Kalau untung, malah bagus kan. Lo bisa ambil bonus sama proyeknya. Gimana? Yang seger-seger. Tak bawain. Buat Bu Direktur, silakan diminum jus jeruknya. Terima kasih, Pak Le. Sama-sama. Yang ini nih. Spesial buat yang paling cantik di dunia dan tiada duanya. Kopi kental pahit plus garam sedikit. Lu kurang ajar ya? Lu pikir gue dukun dikasih kopi kental pahit? Nggak. Justru nggak kurang ajar ini. Ini Alexander Baro bikin spesial buat yang eksekutif, yuridikatif, legislatif. Lu tuh sadar gak sih? Lu seharusnya tahu diri. Gue siapa, lu siapa? Oh jelas. Saya ini laki-laki, sampean perempuan, memang ditakdirkan untuk bersama daya. Aduh, bukan. Amit, sumpah. Dalam mimpi aja gue males banget ketemu lo. Jangan dimimpi, nyata saja. Enggak boleh. Aduh, Jennifer. Serius, kalau bukan karena utang budi sama lo, gue udah minta pecat. Biasa. Belagu, jual mahal deh. Padahal dalam hatinya, cinta mati sama Alexander Barro. Tuh kan, pura-pura dia. Geser. Lihat pas, timbangannya juga dapat. Ini. Ya, Assalamualaikum. Sampean ini semua anak punya agama apa? Orang salam tuh jawab pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Itu ayo. Jangan. Hati-hati. Itu direktur yang baru ya? Iya, tapi cuma untuk sementara. Direktur jadi-jadian. Nggak pantas banget dia jadi direktur. Nggak berbobot, nggak eksklusif banget kok. Iya. Berangan punya mulut. Tapi dilihat-lihat cantik juga loh. Emang cantik. Sabar. Iya. Gimana? Aku bingung nih, aku nggak tahu harus ngapain. Jam, jangan norak, Jam. Kita kerja ya kerja.
Tapi kerja apa juga paling nggak tahu sama juga. Kan sampean tahu. Seumur Pak Le baru kali ini Pak Le pakai jas macam ini. Sama, ini juga pegel. Bu, maaf. Mari saya tunjukkan ruang direk. Mari, Bu. Nggak apa-apa. Bapak-bapak, mau minta harga berapa per kilonya? Ya, kalau menurut pasaran sih Neng ya, 5.000 per kilo. Tapi kalau Neng mau bayar 11.000 per kilo, wah bagus banget. Kalau gitu saya bayar 6.000 per kilo ya. Ribu. Banyak banget. Timbang. Iya, udah. Jen, itu bukannya cowok yang lo suka waktu di kantor? Ini mau bayar 6.000 per kilo. Wah, kalau semua bandar lapak besi kayak gini, udah cantik, baik hati, berani masang harga di atas harga pasaran, kita semua bisa makmur ya. Bener, Dok. Soalnya kalau bandar-bandar yang lain kan, tau sendiri kalau masang harga suka seenaknya ya kan? Iya, bener. Malah di bawah 5.000, Dok. Bener banget tuh. Tuh, gue beresin barang-barang gue ya. Oke, cepetan. Bapak kenal sama cowok itu? Ya kenal lah, Neng. Orang sama-sama pemulung. Semua. Ya udah. Nah, sini dong. Semua sekalian dong. Bayu, gue mau jual besi bekas gue nih. Mbak Yu apaan? Enak aja lo ngomongin gue Mbak Ayu. Lo gak ngeliat di baju gue? Gas, Bo, gas. Lemot, gas. Ngaca dulu sekarang baju lo kayak apa? Oh my God! Lo yang pakai tuh! My gas! Gas. Sama aja. Gesek kali. Deket-deket sama gembel sih. Lo tuh gimana sih? Sesuai mandat dari Jennifer, tugas Pak Le di kantor itu ada asisten direktur. Orang Pak Le punya ruangan sendiri kok. Ngapain bantu bersih-bersih? Walah. Wedus kalian ya. Mau ngerjain Pak Le nih. Cabar dong nih kerjaan asisten direktur ini. Ya, jadi kalau kalian buang sampah jangan sembarangan. Yang sampah plastik buang tempatnya. Begitu juga dengan kertas dan yang lainnya, ngerti? Asisten direktur ini. Tapi lumayan jam buat si asem jam. Kalian dengar ya, walaupun saya di sini cuma sementara menjadi dirut, tapi saya punya wewenang untuk menonaktifkan kalian semua. Apalagi kalau kalian kerjanya nggak profesional. Dan satu hal ya, dilarang lagi pacaran di kantor. Balik kerja di sana. Duit jam. Balikin. Bagi 2 ya. Jangan lupa, Ben. Kamu lagi bikin jepot jantung saya saja. Maaf, Bu, ada yang mau ketemu dengan Ibu. Siapa? Selamat siang.
Direktur, panggil aja Jamila atau Mila. Kok sibuk kayak ambil direktur lah. Oke, kalau gitu Anda juga harus panggil saya nama, biar nggak terlalu formal. Jadi begini Jamila, saya ingin menawarkan sebuah mega proyek di Kepulauan Riau. Apakah perusahaan Anda siap untuk bergabung? Memang nilai investasinya cukup besar, sekitar 200 miliar. 200 miliar? Itu kalau dikira-kira berempat ton, Cak. Berempat ribu ton itu. Maksudnya? Diterusin aja, Bas. Ya, tapi yang saya inginkan dari perusahaan Anda hanya tenaga ahlinya saja. Karena kebetulan perusahaan kami sudah menyiapkan seluruh dananya. Jadi gimana? Mela, nih cowok bukan cuma saja keren, tapi sudah jauh lagi dari kalau pengusaha kelas kakap. Ini pengusaha kelas ikan paus. Kalau ngomongin ikan. Jadi gimana? Apa perusahaan Anda siap untuk kerjasama dengan perusahaan kami? Biar aku pelajari dulu ya. Oke, tapi saya harap kerjasama kita dapat realisasi secepatnya. Dan hubungan kita lebih dari itu. Jamila, sebelumnya maaf kalau saya bicara lanjang. Tapi nanti malam, kalau kamu nggak ada kesibukan, saya ingin mengundang kamu untuk kejamuan makan malam bersama rekan-rekan bisnis saya. Boleh banget. Kalau bisa sekarang aja nih, saya juga belum makan nih, lapar banget. Maaf. Saya nggak bisa keluar kantor, soalnya ada pertemuan dengan karyawan. Ya. Oh, nggak apa-apa kok. Tapi untuk jamuan makan malam, kamu bisa datang kan? Nggak bisa juga. Kenapa ya, Jamila? Padahal saya berharap banget kamu bisa datang. Soalnya saya ada acara keluarga. $20 kilo, Jen. Oke, buat besi lo ini gue berani bayar 3.000 per kilo. Nih. 60.000 kalau lo nggak keberatan. Alhamdulillah. Makasih ya. Hah? Kok lo dibayar 3.000 lo malah seneng sih? Iya dong senang, soalnya kalau di lapak lain besi kayak gini, yang tipis kayak gini dihargain cuma 1.000 perak 1 kilonya. Tapi sama Mbak yang cantik ini kasih 3.000. Ya pasti seneng lah. Makasih ya sekali lagi. Yaudah kalau gitu, gue permisi dulu. Mari. Lu kok tega sih, Jen? Pemulung lain lo kasih 6.000 perak. Kenapa dia cuma 3.000? Udah, biarin aja, biar kapok. Terus gak kesini lagi. Jadi kan gue gak perlu kepicut sama dia. Di sini tuh kamu. Apa menyendiri? Lagi mikirin si Bomut ya? Bota imut, Sebastian lah. Jamila. Kalau emang kamu suka sama dia, kenapa? Niat baik dia tadi siang kamu tolak, Dek. Aku nggak bisa, Pak Le.
Kalau semakin aku deket sama dia, ntar aku makin gak bisa mendem perasaan aku. Tapi kan Pak lihat dia juga sama. Punya hati sama sampean, Dek. Itu karena dia mikir aku tuh direktur beneran. Ya iya toh. Udahlah, ngapain jadi ngomong Sebastian sih? Paling juga sekarang dia udah lupa sama aku. Dem. Non, ada tamu non di depan. Siapa, Bi? Bilangnya sih Sebastian. Permisi, non. Iya. Selamat malam, Mila. Malam. Sorry aku tadi nggak bilang dulu kalau mau kesini. Mudah-mudahan aku nggak ganggu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kok kamu tahu ya aku tinggal di sini? Oh, tadi waktu di kantor, aku nanya sama asisten kamu. Sama Pak Alek kamu maksudnya. Silakan duduk. Makasih. Terus kamu di sini tinggal sama siapa aja? Orang tua aku udah nggak ada. Jadi aku tinggal di sini sama adik dan pale aku. Aduh, Jen, biasanya gue tuh tidur tempat nyaman, aman, adem, gak kayak gini. Aduh, lagian lo juga Jen, udah punya rumah gede kayak gitu, masih aja mau tinggal di bedeng kayak gini. Ih, kotor. Mal, lo tuh kenapa sih ngomel mulu? Masih aja nggak betah. Ini itu cuma 14 hari. 13 hari malah nama hari ini. Memangnya lo yakin dalam waktu seperti itu lo bisa nemuin laki-laki idaman sesuai dengan kemauan bokap lo? Emang lo nggak denger sama omongannya itu si Pak Le-nya Jamila? Dia sendiri kan yang bilang kalau setiap hari Jamila itu selalu disamperin sama eksekutif muda. Yang mana? Buktinya sampai hari ini juga yang ngedatengin kita ke lapak ini. Malah yang datang siapa coba? Pemulung besi bekas. Iya, aku memang tipe cowok yang serius. Serius dalam segala hal. Iya, aku bisa lihat kok. Tadi di kantornya kamu juga serius banget pas kita bahas kerjaan. Sampai-sampai kayak kamu lupa ya kalau kita pernah ketemu. Oh, enggak. Sebenarnya aku ingat waktu itu kita pernah ketemu. Cuman kalau udah urusan bisnis, aku harus konsentrasi. Oke, ngerti kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Itu pasti salah satu pengusaha yang biasa borong besi di lapangan Jamila. Udah ya, yuk. So tahu nih. Mbak Yu. Mbak. Emang gue mbak lo? Lo lagi ngapain sih malam-malam datang ke sini nggak punya etika ya? Enggak, Mbak. Gue cuma mau nawarin. Gue ada tembaga bekas. Soalnya kalau bandar-bandar lain tuh suka nyari ini. Mbak berminat nggak? Enggak. Lagi lo ganggu orang mau tidur aja deh.
Ya mana gue tahu, Mbak. Bisnya pagernya belum ditutup. Gue pikir masih boleh ngelakuin transaksi. Salah kita tahu Jen, gerbangnya belum ditutup. Mendingan lo buru minta maaf deh sama tuh cowok. Enak aja gue minta maaf sama dia. Ntar dia kegeran lagi. Ya udah kalau gitu gue minta maaf ya. Ah, udah, sana pergi. Sekarang gue mau pakai buruan pergi. Udah. Ya udah, gue minta maaf buat keterangan lo ya. Iya, berisik. Ya udah, gue permisi ya. Aduh, berat banget. Ayo dorong lagi. Gila, gue deh sekuat tenaga nih dorongnya. Gue juga, aduh. Sini gue bantuin. Awas. Itu cowok emang keren sih, simpatik, perhatian lagi. Aduh, tapi bukan dia yang gue cari. Dia emang cewek spesial. Udah cantik, sederhana, dan gak sombong lagi. Udah sana pergi, ngapain sih lo? Malah bengong. Lo juga ngapain luar masuk? Masuk buruan. Ih, lemotnya. Oh ya tuh, lo kunci di pintu ya. Sama-sama. Kebetulan kita kayaknya belum kenalan deh. Oh ya, sorry. Gue Dido. Gue Jennifer. Sorry, Malinda maksudnya. Jennifer itu bos yang punya lapak besi. Berat banget. Oke, aduh, bantuin gue dong, berat. Jet. Gimana sih, berat tuh nggak? Mama, lo lihat deh. Itu kan belum nyebelin yang semalam. Oh, itu sih Dido. Penampilan beda ya? Aneh. Ih, justru keren tau. Tapi tetap aja pemulung, bukan tipe cowok yang gue cari. Udah gak? Dorong. Yaudah. Yuk, buka. Udah, yuk. Susah banget. Oh Jen, nih gue bantuin. Hey, apa kabar? Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Apa kabar, Jen? Kok tau nama gue? Ya gue kali ngasih tahu. Lo ganteng banget. Mau kemana, Dok? Masa sih? Biasa gue mau ke... Udah. Lo ngapa sih nanya? Udah gak masuk. Ih, apaan sih? Udah. Udah masuk. Oh. Mila, makasih banyak ya. Kamu udah kabulin permintaan aku untuk ketemu sama keluarga aku. Tapi sebenarnya aku tuh masih nggak ngerti maksud kamu tuh apa sih? Jamila, aku cinta sama kamu. Sama aku? Iya Jamila, aku cinta sama kamu sejak kamu nyelamatin aku dari preman-preman itu. Aku nggak percaya. Aku nggak akan maksa kamu untuk langsung percaya akan kesungguhan cinta aku, Jamila. Aku bukan tipe cowok yang suka ngumbar janji. Tapi aku yakin, aku akan ngebuktiin ini sama kamu. Wah, Jok. Hebat kali kau ini, Dok. Ternyata kerja keras kau selama ini tidak sia-sia. Dari kau menjual besi-besi bekas ini, kau sudah punya modal untuk maju menyusun skripsi tugas akhir kau. Ya, alhamdulillah, Jok. Aku salut sama kau, Dok. Kau tidak punya gengsian. Demi mengejar impian kau mau jadi pemulung kayak gini. Jok,
kalau gue gengsi, kuliah gue gak akan selesai, bisa kandas kuliah gue, ya kan? Cok, besok lo temenin gue ke lapaknya Jennifer ya. Sekalian gue mau jual besi bekas, sekalian gue mau PDKT sama dia. Alamak, ternyata kau sudah naksir berat sama itu wanita. Dia itu Cok, cewek idaman gue. Dido, untuk urusan cinta, kau ini ternyata sudah tidak punya logika lagi. Di kampus, tidak satu dua wanita yang suka sama kau. Kenapa kau pilih wanita apa? Cemara kau ini, Do. Cok, lo gak tau ceritanya sih. Jujur aja gue trauma sama cewek-cewek kaya. Yang ada, mereka cuma mainin hati gue aja. Kau ini, tapi kan setidaknya kau punya masa depan yang cerah sama wanita yang kayak itu. Cok, lo daripada ngomong-ngomong terus, lo mendingan bantuin gua, ya, biar cepet selesai. Jadi besok lo bisa temenin gua, oke? Gitu ya? Iya dong, ayo dong. Lo sahabat gua gimana sih? Oke, ayo deh. Kamu udah kabulin permintaan aku untuk ketemu sama keluarga aku. Tapi sebenarnya aku tuh masih nggak ngerti maksud kamu tuh apa sih? Jamila, aku cinta sama kamu. Jamila, aku punya kabar baik buat kamu. Kedua orang tua aku udah ngerestuin hubungan kita. Dan lebih dari itu, mereka bahkan ngedukung rencana aku untuk nikahin kamu. Apa? Kamu mau nikahin aku? Benar, Mila. Aku udah pikirin masalah ini dalam-dalam. Dan aku yakin kalau kamu adalah pilihan hidup aku. Mila. Aku nggak mungkin nikah sama kamu. Karena aku nggak pernah cinta sama kamu. Dan aku harap ini pertemuan kita yang terakhir. Aku mohon banget kamu jangan pernah temuin aku lagi. Udah 10 hari kita nyamar. Belum juga ada hasilnya. Iya nih Jen, gila penampilan kita udah makin ngegembel aja. Tapi tetep dong, si Dido nggak ada juga respon buat lo. Jen, bentar deh. Kayaknya itu cowok keren juga ya. Gue kenalin sama dia ya. Tunggu. Ih, enak aja lo sembarang main kenalin aja. Emang gue murah apa? Ih, dingin banget. Berarti tuh cowok mahal, Jen. Ibaratnya, kalau kata peribahasa, diem itu emas. Jadi lo harus lebih agresif. Maksud lo? Ya lo minta kenalan dong sama dia. Ih, nggak mau, enggak. Mendingan ya, lo aja tuh yang PDKT. Lo cari tahu dia setipe sama gue kan enggak? Oke, lo tunggu sini ya. Hai. Kenapa nih? Kayaknya radiator mobil gue kering. Oh, kebetulan banget. Di lapak gue airnya banyak banget. Gue ambilin ya. Oke. Lo mau kemana? Bentar. Gue mau ambil air buat dia, oke? Iya,
tinggal di mana? Mas pasti sibuk ya? Gue baru 1 bulan di Jakarta. Gue lagi ngurusin perusahaan bokap gue di sini. Karena semua keluarga gue stay di Spanyol. Wah, berarti Mas punya perusahaan di Spanyol dong? Bukan cuma di Spanyol sih, tapi di perusahaan lain. Kayak Jerman, Inggris. Oh, Mas bangga dong jadi anak konglomerat? Gak ada yang bisa gue banggain. Jennifer? Permisi Mas, maaf boleh kenalan nggak? Aku Jennifer. Gue Rian. Oh, Rian ya. Boleh minta kartu namanya? Boleh, boleh. Sebentar. Ini kartu nama saya. Terima Kalau kasih gitu, banyak. gue balik kantor dulu ya. Hati-hati ya. Namanya aja bagus kayak orangnya. Yuk. Kok lo jadi murah kayak gini sih? Emang kenapa kalau gue murah? Gue pikir lo tuh cewek yang susah dideketin sama cowok. Tapi lo tuh cewek liar ternyata. Lo bilang gue liar. Maafin gue aja. Gue gak bermaksud bilang kayak gitu sama lo. Gue gak ngerti aja masih kapok sama cowok itu. Lo mau tahu kenapa gue agresif sama tuh cowok? Gue suka sama dia karena dari dia tipe cowok yang selama ini gue cari. Puas. Kakak, kamu tuh kalau main pistol-pistolan tuh di luar rumah. Jadi dalam dong. Tahu ada pecah gimana? Ini tuh bukan rumah kita. Tapi kak, tembak-tembakan ini kan isinya cuma peluru plastik. Ih, dikasih sama bantal lagi. Kamu sadar nggak sih kita cuma numpang di rumah ini? Iya, sadar kak. Yaudah, kalau saya tahu diri dong. Paling juga. Pak Le, Kak Jamila nggak biasanya marah-marah begitu. Ada apa ya? Udah, biasa. Sekarang kan orang kantoran. Jadi ya banyak kerjaan. Bawaannya stres. Aku senang banget kamu mau nikahin aku. Karena aku juga cinta sama kamu, Sebastian. Aku sayang sama kamu. Tapi aku bukan seperti yang kamu pikirin. Aku ini miskin. Aku cuma pernah ada besi bekas di lapak. Nama saya Sebastian. Saya dari PT Angkasa Karya. Hah? Mau pesan besi tua berapa banyak? Kantor. Oke, tapi saya harap
kerjasama kita dapat realisasi secepatnya. Dan hubungan kita lebih dari itu. Aku udah suka sama kamu sejak kita pertama ketemu. Aku harap setelah nanti kamu ketemu orang tua aku, kita bisa lebih sekedar. Permisi, ini rumahnya Rian. Riannya ada? Siapa lo? Gue temannya Rian. Yuk masuk. Ayo masuk. Rian ada di dalam kok. Ah, iya. Yuk. Jan, ada yang nyariin lo nih. Hai. Masih doyan aja lo. Diem lo. kayak begituan. Dia tamu istimewa gue. Sorry gue ganggu. Gue kesini cuma mau mastiin kalau ini tuh rumah lo. Ya udah, kalau gitu gue pamit dulu ya. Sorry ganggu. Eits, mau kemana? Baru jam 8. Buru-buru balik aja. Nggak masuk dulu. Maksud lo? Udah deh, lo nggak usah basa-basi. Lo mau minta bayaran berapa sih? Kurang ajar, kan gue cuma murahan. Udahlah, lo tuh nggak usah munafik. Cewek kayak lo kayak gini, paling juga pasarannya cepet, Ceng. Tapi karena berhubung lo cantik, gue kasih lo no pay, Ceng. Gimana? Kurang ajar. Sini. Mau kemana? Hah? Bawa dia ke kamar gue. Oke, Jen, lari Jen. Mal, bawa Jennifer lari, Mal. Mal, bawa Mal. Lari, Jen. Jen! Lepasin teman gue. Apa lo? Hah? Apa? Lepasin nggak? Minggir lo, minggir. Ayo maju. Mau lihat temen lo mati ya? Maju. Gue ingetin sama lo ya. Gak usah ganggu cewek itu lagi. Ngerti? Udah. Dido, kamu nggak apa-apa. Dido, aku minta maaf, Dido, aku minta maaf. Makanya lain kali nggak usah langsung percaya sama orang. Nggak usah silau sama harta yang semua. Dido. Di sana ada tukang ojek. Kalian berdua pulang naik ojek aja. Dido. Jen.
Kau pasti Jennifer kan? Perkenalkan, aku ini Ucok. Ucok, gimana keadaan Dido? Dia baik-baik aja? Gimana? Ya memang sih Dido untuk sekarang ini belum sehat benar. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk pergi ke kampus. Ke kampus? Iya, ke kampus. Jadi kau belum tahu, hari ini Dido ada sidang skripsi akhir. Aneh, kok Dido tidak memberitahukan kau? Aku sama sekali nggak tahu soal dia. Karena aku egois. Maaf ya, aku harus buru-buru ke kampus. Jadi besok bokap lo pulang, Jen? Iya, berarti pengorbanan gue selama ini sia-sia. Gue gak berhasil ngedapetin jodoh gue. Udah lah, sabar ya. Pasti bakal di jalan keluar kok. Kayaknya kompor belum gue matiin deh. Gue matiin dulu ya. Bentar. Jennifer. Dido. Do, aku minta maaf, Do. Aku udah banyak banget salah sama kamu. Aku juga minta maaf ya. Dari siang sampai malam ini aku harus lembur cari besi bekas. Jadi aku belum sempat temuin kamu. Aku tahu kok. Kamu lembur buat bayar biaya wisuda kan? Kok kamu tahu, Jen? Jen, aku belum mandi. Badan aku bau. Nggak apa-apa kamu bau. Yang penting kamu mau maafin aku. Aku sayang banget sama kamu, Dido. Aku juga sayang banget sama kamu, Jen. Sayang. Jadi ceritanya kamu sudah menemukan pria pilihan kamu sendiri. Udah dong, Pak. Namanya itu Dido. Dia itu mahasiswa teladan. Baru aja lulus menjadi sarjana teknik sipil. Wah, sepertinya Papa kalah cepet nih. Padahal waktu di Boston, Papa ketemu dengan teman lama Papa. Dan kami berencana menjodohkan anaknya sama kamu. Tapi, Pak, aku udah punya calon pilihan sendiri loh. Ya, Papa kalah. Papa ikuti kata-katamu deh. Terima kasih ya, Pak. Jamila, akhirnya kamu tahu siapa Mas Yanto sebenarnya. Karena kamu sudah menyakiti hati Mas Yanto, ya ini hanya balasan dari aku. Hajar! Air pria tanda tak dalam deh. Bukan berarti selama ini kami diam. Semut saja kalau diinjak menggigit deh. Berani kalian sentuh Jamila, tak putusin leher sampean. Jamila, ini hanya sedikit perintah. Aku nggak akan main-main untuk menghabisi semua lapak kamu.
Leher sampean masih dikalungin nih, Dek. Masih berani bicara juga sampean. Lepasin. Cabut. Liliana semuanya jadi berantakan. Kenapa nih, Kak? Kok berantakan? Udah, jangan ganggu ke kamu. Satpam! Satpam! Ngapain kamu di belakang? Seharusnya satpam jaga di depan, bukan di belakang. Kemana? Sini. Ini apa-apaan? Kenapa ada pemulung di sini? Kamu nggak tahu kalau ini perusahaan besar, Kalau sampai klien saya melihat ada pemulung di sini, image saya bisa jatuh, tahu? Siapa? Maaf, Pak. Emang kalau saya pemulung kenapa, Pak? Kamu nggak baca tuh, pemulung dilarang masuk areal perkantoran. Paham? Maaf, Pak. Saya kesini cuma buat cari barang bekas, Pak. Serang. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak usah dipaksa, saya bisa pergi sendiri, Pak. Mari, Pak. Pak, kamu nggak perlu berbuat kasar itu sama dia. Sini, Pak. Dido, ini aku, Jennifer. Kamu? Do, aku minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah bersandiwara. Aku cuma berpura-pura menjadi tukang besi bekas yang pakai Jamila. Supaya aku bisa menemukan cinta sejati aku. Dan sekarang, aku udah menemukan cinta sejati aku. Yaitu kamu, Do. Jennifer! Jadi Dido yang kamu maksud itu dia? Pemulung? Tapi Pak, Masuk kamu mobil. Papa mau bicara sama dia. Pak. Diam! Apapun alasan kamu, Papa tidak akan mengizinkan kamu pacaran sama gembel seperti dia. Apalagi sampai menikah. Tapi Pak, aku cinta sama dia. Jenny, pakai akal sehat kamu. Apa pantas kamu mencintai pemuda seperti dia? Hah? Aku cinta sama dia, Pak. Dengar ya, sebelum saya bertindak kasar sama kamu, jauhi anak saya. Jangan coba-coba kamu dekati dia lagi. Nggak usah khawatir, Om. Dan nggak perlu ngancam saya kayak gini, Om. Mulai detik ini, setelah saya tahu siapa Jennifer sebenarnya, saya nggak akan bikin dia ngejauhin saya, Om. Aku kecewa sama kamu, Jennifer. Kamu udah tega bohongin aku. Tunggu, Dino. Kenapa kamu jadi kayak gini, Dino? Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku tulus sayang sama kamu.
Jen, Jen, lo kenapa sih? Dido nyakitin hati gue. Maksudnya, gue bingung nih. Lo tahu kan, kalau selama ini bokap gue tuh nggak pernah setuju sama hubungan gue dan Dido. Tapi gue tuh selalu bertahan. Karena gue pengen nunjukin sama Dido kalau gue tuh tulus sayang sama dia. Tapi dia malah mutusin gue. Aduh Mil, gue mesti gimana dong? Sementara bokap gue terus-terusan maksa gue buat terima cowok pilihannya dia. Kalau menurut gue sih ya, mungkin lo lebih baik terima deh pilihan bokap lo itu. Tapi Mil, gue udah tulus sayang sama Dido. Ya, tapi kalau sekarang Dido udah gak sayang sama lo lagi gimana? Lo mau maksa? Gak mungkin kan? Lo jangan pesimis dong. Ya, dan lagi pula siapa tahu cowok pilihan bokapnya itu lebih segala-galanya daripada Dido. Yang tadi, gua kan harus nyari barang bekas juga. Mil. Lo tuh gimana sih, Dok? Lo tega banget sih mainin perasaan Jennifer? Balik, Mil. Jennifer yang mainin perasaan gue, Mil. Dok, Jennifer tuh gak pernah mainin perasaan lo. Dia tuh cuma butuh waktu untuk nentuin pilihannya dia. Walaupun dia tuh lebih segala-gala dibandingin kita. Tapi dia tuh gak pernah bahagia. Dan cuma lo yang bisa bikin dia bahagia. Tapi sekarang, lo rusak sendiri kan kebahagiaan itu. Lo tuh pelintan ya, Dok. Egois. Cuma mikirin diri lo sendiri. Lo lihat apa sekarang? Jennifer tuh tersiksa, tau gak sih? Karena dia terima laki-laki pilihan bokapnya. Mil, tunggu Mil. Mil. Dok. Aduh, Dok. Kau harus berani jujur dengan perasaan kau, Dok. Cemana pula kau ini, Dok? Dok. Lah. Papa harus jujur sama kamu. Setelah kamu diputuskan sama Dido, karena tahu siapa kamu sebenarnya, Papa jadi bersimpati sama dia. Tapi Pak, kalau begitu kenapa Papa memutuskan untuk menjodohkan aku? Pokoknya kamu tenang aja. Papa yakin kamu tidak akan menolak pemuda pilihan Papa ini. Kamu lihat dia, Mas. Mereka sudah semakin lama semakin akrab. Jadi sudah tidak ada alasan lagi mereka untuk menolak perjodohan kita. Ya, saya sepakat sekali. Bukan begitu, Jen? Aneh banget sih. Apa? Itu cowok yang mau dijodohin sama Jennifer itu Sebastian. Sebastian itu calon tunangan gue. Apa? Jadi yang mau dijodohin sama Jennifer tuh pacar lo, Mil? Ini kita jadi besan juga. Benar. Dido? Jamila? Dido! Jamila! Tapi... Jamila! Lo kenal sama Jamila? Aduh Mil, lo tuh kemana aja sih? Gue telepon handphone lo nggak pernah aktif. Emang sengaja gue matiin, Jen. Kenapa sih? Jen,
kalau misalnya emang lo suka sama Sebastian dan lo bahagia sama dia, gue nggak apa-apa kok, gue ikhlas beneran. Niel, Sebastian itu cuma cinta sama lo dan lo juga berhak untuk dapetin dia. Tapi bokap lo, jadi ya semenjak kejadian semalam, bokap gue sama orang tua Sebastian akhirnya memutuskan kalau bakalan membatalkan perjodohan kita. Dan mereka juga nggak masalah tuh sama hubungan kita berdua. Serius, beneran, ngapain gue bohong? Alhamdulillah. Udah, jangan sedih-sedih dong ya, harus senang. Oke, ya. Thank you. Gue nggak mau tahu ya, pokoknya lo harus bikin gue balikan sama Jamila. Boleh, tapi lo harus balikin juga Jennifer sama gue. Ya bukan urusan gue lah. Ya udah, kalau gitu lo nggak gue bantuin. Gak bisa, lo kan bikin gue putus sama Jamila. Terserah, itu urusan lo. Aduh, kenapa sih pada berantem? Kenapa pada berantem sih? Jen, kamu? Aduh, aku cuma cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Jen. Jamila, kamu masih bersedia kan jadi istri aku?